Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan qawaidul Qur'aniyah, kita masih pada al-qaidatul khamisatu wa salasuna, kaidah yang ke-35. Penulis membawakan surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Pendahuluan berkaitan tentang kaidah ini itu sudah kita baca di pertemuan yang lalu. Kemudian kita lanjut di halaman saminata asrata ba'dal mi'ataini 218. Kata penulis, ini kemarin poin pertama sudah kita sampaikan berkaitan tentang Al-Quran itu mencakupi 14 pertanyaan. Semuanya diawali dengan yas'alunaka, jawabannya kul. Tapi kalau di dalam ayat ini jawabannya fa inni qarib, fa inni. Kemarin sudah diterangkan. Yang kedua, ta'ammal fi qaulihi ibadi, hambaku. Fakam fi hadzal lafzi minar ra'fati bil ibad haitsu adafahum ila nafsihi al-aliyati subhanahu wa bihamdihi fa aina daun. Betapa banyak atau berapa dalam lafaz ini kelembutan Allah kepada hamba. Jadi panggilan hambaku itu panggilan kelemah lembutan kasih sayang. Ya, kayak kita keseharian itu kalau misalkan panggil anak, bukan hanya nak, tapi anakku. Itu kasih sayang. Itu kasih sayang. Allah sandarkan kepada dirinya yang tinggi, yang maha suci, pemilik pujian kesempurnaan. Dengan panggilan ibadi. Padahal semua kita itu hamba Allah. Ya, semua kita itu menjadi hamba Allah karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengkhususan ibadi itu menunjukkan pilihan. Pilihan. Makanya kata Syekh, fa aina daun? Mana ini orang yang berdoa? Mana orang yang berdoa? Allah panggil hambaku. Ya, mana ini orang yang berdoa? Masih malas-malasan untuk berdoa?
Padahal Allah memanggil dengan panggilan kasih sayang, ibadi, hambaku. Demikian pula, wa aina tariquna li abwabi fadli. Mana orang yang mengetuk pintu karunia Allah? Kan doa itu mengetuk pintu karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang ketika mengetuk pintu karunia Allah Subhanahu wa taala nggak akan kecewa. Nggak akan kecewa. Coba ketuk pintu teman. Ketika seorang memiliki hajat, taruhlah orang teman kita itu akan kasih bantuan, itu pun nggak sempurna. Pintunya kita ketuk, tok tok tok, nuwun, assalamualaikum. Ya, begitu keluar, dibukakan, kadang teman kita lihat wajah kita memelas, iki mersiarep utang. Itu sudah beda itu. Sudah beda. Ini coba saja. Maka mana orang yang mengetuk pintu karunia Allah? Masih, saudara yang saya hormati, tidak yakin, masih belum tergerak untuk semangat berdoa, Allah panggil dengan ibadi, hambaku. Itu kasih sayang. Lah kalau orang sudah memanggil seperti itu, misalkan orang tua kepada anak, anakku, ono apa? Ada apa anakku? Itu seorang anak yang peka isyarat. Aku anakmu loh Pak. Nanti minta mesti dikasih wong anake kok. Panggilan kasih sayang. Ibadi, hambaku. Mana orang yang berdoa? Mana orang yang mengetuk pintu karunia Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, fa inni qarib. Aku dekat. Qaribun fiha isbatu qurbihi min ibadihi. Maka dalam kalimat qarib itu ditetapkan kedekatan Allah kepada hambanya. Dan sudah berlalu, kalau berkaitan dengan sifat, itu 5 kaidah jangan terlepas. Sifat Allah Subhanahu wa taala. 1, ada dalil. 2, jangan ditolak. Masa Allah dekat? Masa Allah dekat? Sumber utama orang mengingkari sifat karena berpikir tentang Allah sebagaimana makhluk. Karena berpikir makhluk sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya seperti itu. Makanya kalau di masa sekarang ada Allah dekat. Masa Allah dekat? Kata-kata masa itu dia pikir Allah sebagaimana makhluk. Pikirannya sudah pikiran mensamakan dengan makhluk. Kayak di masa sekarang ketika ada ayat, ini sering kita angkat. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah istiwa di atas ars. Istiwa itu tinggi, naik, menetap di atas. Kalau orang pikirannya sudah tasbih, menyerupakan dengan makhluk, gelo. Allah pada arah. Allah pada tempat. Allah butuh tempat. Itu karena berpikir tentang Allah sebagaimana makhluk. Tapi ingat, tetapkan karena ada dalil. Jangan ditolak. Jangan diserupakan dengan makhluk. Jangan diserupakan dengan makhluk. Kalau makhluk itu dekat, beriringan. Allah nggak serupa dengan makhluk. Jangan tanya kaifiat dekatnya Allah itu kayak apa. Jangan diserupakan dengan makhluk. Yang terpenting pada pembahasan doa. Allah qarib, ditetapkan kedekatan Allah dari hambanya. Yang ini kurbun khasun. Kedekatan yang khusus. Kan ada kedekatan umum, ada khusus. Kalau khusus itu biman ya'buduhu wa yada'uhu. Dengan orang yang beribadah kepada Allah, dengan orang yang berdoa kepadanya. Wallahi min a'dami ma yadfa'ul mu'min lin nasyad fi du'ai maulahu. Maka demi Allah, termasuk pendorong paling besar orang mukmin untuk semangat dalam berdoa kepada sang Tuan. Sang Tuan, kalau dekat nggak butuh teriak. Karena Allah Subhanahu wa taala maha dekat. Kalau dekat itu tidak butuh pergi. Coba kalau kita kebutuhan dengan makhluk itu karena mereka tidak dekat kita butuh. Kamu butuh dengan siapa? Dengan fulan nih. Wah, sedina wis takbel ping 30 itu ora diangkat itu. Ora diangkat.
Saya datangi rumahnya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kan salam itu sunahnya 3 kali. Kalau 3 kali nggak dijawab, pulang lagi. Wis salam yang telu itu ora bukakne lawang itu. Malah sing jawab kiri jegok. Misalkan ya. Jamaah hormati, kalau makhluk, wah, enggak. Tapi Allah qarib. Itu pendorong paling kuat doa. Sampai orang itu kalau punya kebutuhan, enggak perlu ke masjid itu. Nanti Mas, Masjid Ali si Arab dongo. Tidak perlu kok. Tidak perlu ambil air wudhu dulu. Tidak perlu misalkan hamparkan sajadah dulu. Enggak perlu kok. Kamu pengen minta sama Allah, ya Allah. Coba. Kapanpun, dimanapun, itu nanti akan bisa dicapai. Lihat nanti di penjelasan di halaman Tasi'ata Asrata. Ba'dal Mi'ataini. 219 nanti. Ini yang ketiga. Kandungan dari ayat. Fa inni qarib. Kemudian selanjutnya ujibu. Aku kabulkan orang yang meminta. Ma yadullu ala qudratillahi wa kamali sam'ihi subhanahu. Menunjukkan Allah itu maha mampu, maha kuasa. Menunjukkan kesempurnaan pendengaran Allah. Allah sempurna pendengarannya. Beda dengan makhluk. Makhluk itu kalau diminta kadang nggak punya kemampuan. Kalau ada kemampuan, kadang kupingnya sewak. Makhluk kan ada begitu. Ya. Misalkan kita minta sesuatu, Mas, jimukne tahu, malah sing dilungke sapu, tahu diweke sapu. Makhluk mungkin punya, tapi kupingnya sewak bisa. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala ujibu, menunjukkan kudrah, menunjukkan sempurna pendengaran Allah. Sampai orang berdoa cuman bisik-bisik, ya Allah, ya Allah. Ya, mungkin samping kanan kiri nggak dengar. Allah mau mendengar itu. Saudara yang saya hormati, jangankan apa yang kita ucapkan, apa yang merupakan rintian hati kita, Allah tahu. Wa hadza ma la yaqdiru alaihi ayu ahadin illa huwa subhanahu. Dan ini tidak dimampui atasnya siapapun kecuali Zat yang Maha Suci. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, inna aya malikin min mulukid dunya walillahil masalul a'la. Maka raja dari raja dunia mana saja, dan Allah Zat yang maha, ya, walillahil masalul a'la, permisalan yang maha tinggi, mahma utiya minal quwwah was sultan la yumkinuhu an yanfadu kulla ma yatlubu minhu. Apapun yang diberikan kepada dia, kekuatan, kekuasaan, tidak mungkin dia bisa melakukan semua yang diminta darinya. Yang diminta darinya. Wah, ini rajanya kaya raya ini. Ya, apapun memiliki. Apapun memiliki. Apa setiap permintaan mampu dikabulkan? Apa setiap permintaan mampu dikabulkan? Enggak mungkin mampu. Kenapa? Li'annahu makhlukun ajiz. Karena dia makhluk yang lemah. Namanya makhluk yang lemah itu enggak memiliki kesempurnaan. La yastati'u ayat fa'an nafsihi al-maradu wal mauta. Walaupun itu raja itu memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan yang besar, nggak mampu itu menolak dari dirinya sakit ataupun kematian, nggak bisa. Rajane itu wah luar biasa sakti mandraguna. Ning surut bahasanya. Surut itu apa? Mati. Mengalami kematian. Walaupun orang katakan wah memiliki kekuasaan yang luar biasa, tetap bisa mati. Tetap bisa mati. Ya. Contoh kalau lebih luas, ada seorang yang dokter yang saya pernah cerita itu, dokter ahli saraf. Ning lorone saraf. Kalau dokter ahli saraf itu milih lorone gudiken, masih maklum. Loh, Dok, kok iso gudiken? Itu di luar keilmuan yang saya pelajari. Jadi ono kuman gudiken saya nggak tahu, tapi ahli saraf ya. Ahli saraf. Kena saraf itu sangat mungkin. Kenapa? Makhlukun ajizun. Ajizun. Makhluk itu lemah. Walaupun pendekar kayak apa, pendekarnya saiki mati. Lho iso mati.
Ya, sakti mandraguna katanya. Ya mati itu. Ya mati, menunjukkan lemah. Fadlan an ghairi. Apalagi menghilangkan dari orang lain. Fatabarakallahu qawiyul aziz. Maha barakah Allah. Zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Ar-Rahimur Rahman. Maha belas kasih. Sudah maha kuat, maha perkasa, belas kasih lagi. Biasanya kalau makhluk, keperkasaan itu diiringkan dengan keras, galak, gaya. Itu biasanya seperti itu. Tapi kalau Allah Al-Qawi, Al-Aziz, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Allah maha gagah, maha perkasa, tapi maha belas kasih. Ini saudara yang saya hormati, makna daripada ujibu. Pendorong terkuat untuk seseorang semangat meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat sekarang. Idza da'ani, ketika dia berdoa kepadaku. Fiha isyaratun ila anna min syartil ijabati du'a. Min syarti ijabati du'ai ayakuna da'i hadiral qalbi haina ma yad'u rabbah. Syarat terkabulnya doa itu orang yang berdoa hatinya hadir. Makanya orang kalau doa dengan bahasa Arab itu dipahami artinya. Ya, dipahami artinya. Kalau seorang berdoa dengan bahasa Arab gak tahu artinya, bagaimana mungkin orang meminta? Neng gak paham apa yang dia minta. Mas, jeluk. Ya, jeluk apa mas? Cuan. Cuan ke apa gitu loh. Oh, miga cuan. Lah kalau orang minta tapi gak paham apa yang dia minta, nanti yang ngasih, ini jeluk apa ini? Ini jeluk apa? Syarat terkabulnya doa itu orang yang meminta hatinya hadir. Kalau seorang hatinya tidak hadir, Allah tidak akan mengkabulkan doa min qalbin ghafilin lah. Dari hati yang lengah, yang lalai. Allah nggak akan kabulkan. Hatinya lengah. Makanya penting seseorang ketika berdoa, itu hatinya hadir. Dia minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, datangkan kepada kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, jaga dari api neraka. Hatinya itu ikut bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya hadir. Ini kandungan makna idadaan. Demikian pula shadiqan fi da'wati maulahu. Jujur dalam doanya kepada Allah. Makanya kalau orang doa kepada Allah itu ada ketulusan. Betul-betul meminta, betul-betul ada kebutuhan. Ada kebutuhan. Ya. Kalau seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada ketulusan dari hatinya, setengah-setengah. Kabul ora, ora. Karena syarat terkabulnya doa itu wa antum muqinuna bil ijabah. Kalian yakin doa kalian terkabulkan. Demikian pula, ya, bihaitsu yakunu muhlisan musyiran nafsahu bil iftikar ila rabbi. Kemudian pula ikhlas. Kemudian kesadaran jiwanya itu butuh kepada Allah. Kesadaran jiwanya butuh kepada Allah. Orang kalau berdoa, itu perasaan butuhnya harus sangat. Harus sangat. Mus'iran nafsahu bikaromillahi wajudihi. Menyadarkan dirinya, Allah itu maha dermawan, maha belas kasih, maha mulia. Lomo. Allah maha dermawan. Dua ini yang terakhir. Jadi ikhlas, merasa butuh. Yang kedua, sadar Allah itu zat yang maha murah, maha dermawan. Itu doa terijabahi. Doa terijabahi. Kalau seorang berdoa tapi tidak merasa butuh, nggak akan Allah terima. Makanya kalau dalam pembahasan tauhid, terlarang seseorang meminta kepada Allah digandengkan dengan kalimat insyita. Allah maghfirli insyita. Ya Allah ampuni aku kalau kamu mau. Santai ya Allah, sailah, salonggarmu. Itu sebenarnya orang sombong. Orang sombong, ya. Kalau seorang meminta kepada Allah, desak Allah itu. Dengan ilhah. Dengan harus ya Allah, kedah ya Allah. Yang saya pernah kasih contoh. Doa Nabi SAW dalam perang Badar Kubro. Ketika dalam perang Badar, tentara kaum muslimin 300 sekian. Persenjataan ala kadarnya. Musuh
jumlahnya 1000 dengan persenjataan komplit. Apa kata Rasul? Itu sampai munajat seperti ini. Ridak beliau, ridak itu pakaian orang Arab, itu sudah pakai komplit gini, ada pakaian yang diselempangkan itu. Jatuh. Sama Abu Bakar ambil, taruh. Jatuh lagi, ambil, taruh. Sampai Abu Bakar, cukup senandungmu wahai Rasul. Allah nggak mungkin mensia-siakan engkau. Apa doa Nabi? Ya Allah, intuh lika hadil isobah, falam tu'bad fil ardi abadah. Kalau 300 ini kau kalahkan ya Allah, kamu nggak akan disembah di muka bumi. Apa mungkin? Kalau nanti misalkan kalah, Allah akan ciptakan makhluk yang lain. Tapi lihat Nabi SAW dalam berdoa mendesak Allah. Ya Allah, kalau sampai kalah, kamu nggak akan disembah di muka bumi. Kamu nggak akan disembah di muka bumi. Ini luar biasa. Luar biasa. Jamaah yang hormati, menunjukkan ketika seorang doa itu merasa butuh. Ya kalau orang minta tolong sama orang saja, itu ada tambahan incita. Mas, sesuk moro ning omah, ngopo aku perlu ning santai lho, sak gelem moro ra gelem ya wis. Itu orang yang diminta apa? Katanya dia perlu, ya wis santai. Katanya moro ra apa-apa, ra moro ra apa-apa no. Ya, tapi kalau misalkan dengan bahasa penekanan, pokoknya kowe iso ora iso kudu moro. Walaupun kalau bahasa kita ora iso kok kon moro. Tapi bahasanya iso ora iso kudu teko. Lah ora iso kok kon teko itu kan? Iya. Apa nanti nggak ada udzur? Ya tetap ada udzur. Piye ra mangkat? Oh iki sikile semper misalnya. Ya kan nggak mungkin. Tapi perhatikan di sini. Makhluk pun kalau bahasanya seperti itu menunjukkan tidak ada serius. Ini poin yang keempat, iringkan dalam doa kita. Idadaan, satu, hatinya hadir. Kedua, kejujuran dalam permintaan. Ketiga, ikhlas. Keempat, perasaan merasa sangat butuh. Kemudian meyakini Allah itu zat yang maha kaya. Itu sebab terkabulnya doa. Sampai ada ulama nulis kitab tentang dakwatul mustajabah, doa-doa yang terkabulkan. Poin yang kita sampaikan itu dibawakan dalil-dalil di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Yang kelima, wa min hidayati hadil qaidati wa dilalatiha. Di antara kaidah, ya, penunjukan dari ayat tadi, anallahu ta'ala yujibu da'wata da'i idadaan wala yalzimu min dalika an yujiba mas'alatahu. Ini penting, ini poin yang kelima. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seruan orang yang menyeru, mengabulkan doa orang yang berdoa. Itu tidak menuntut permintaan plek Allah kasih. Bukan berarti seperti itu, misalkan, ya Allah, saya minta mobil. Ya apa mobil yang kamu minta? Alphard ya Allah. Sing duwe iki wonge rada oon, regane murah. Misalkan ya, regane murah. Kemudian barangnya itu jarang dipakai. Ya. Kalau seorang minta seperti itu bukan berarti nanti plek. Bisa jadi Allah nanti kasih yang lain itu. Kasih yang lain. Apa seperti itu tidak dikabulkan? Tetap dikabulkan. Makanya lihat, pengkabulan doa itu ada 3. Ya, li'annahu ta'ala qad yu'akhiru ijabatal mas'alati. Terkadang yang pertama Allah undurkan pengkabulan permasalahan. Mintanya itu dikabulkan, tapi agak lambat. Ya Allah, kasih kepadaku istri yang solehah. Dungone usia 17 tahun. Diweine 47 tahun. Ya Allah, telatih kok suwi man itu misalkan ya. Iya. Lihat, terlambatnya permintaan itu ada kebaikan itu. Apa kebaikan? Lihat kata penulis yang pertama. Liyasdadu da'i tadarruan ilallah. Pertama, orang yang berdoa itu semakin bertambah. Tadoroknya, semangatnya itu kepada Allah, itu semakin bertambah. Coba kalau orang tadorok kepada Allah bertambah, menghinakan diri kepada Allah bertambah, pahala bertambah, iman semakin meningkat. Iman semakin meningkat. Yang kedua, ilhaha fi doa, tambah mendesak. Ya Allah, kedah ini ya Allah. Harus ini ya Allah. Kadang diundurkannya itu, jamaah hormati, semakin mendesak. Apalagi orang itu kalau semakin kepepet. Semakin kepepet. Contoh, dulu ada orang itu
kontrakane meh entek. Misalnya kurang rong sasi, itu ndonga ya Allah, kasih tempat, kasih tempat. Lah ngelanjut niku itu. Larang misalkan nggak mampu. Ya Allah kasih tempat, kasih tempat. Kurang sesasi, tambah semangat lagi ndongane. Kurang seminggu, ya Allah kali seminggu gitu. Kurang rong dino, itu bisa itu sehari semalam doa terus. Ya Allah, karek rong dino itu piye ini? Nanti begitu nyuk kurang sedino pindahan itu sudah dapat tempat. Tapi coba lihat hikmahnya. Pertama, tadoruknya bertambah. Yang kedua, mendesaknya bertambah. Kalau orang mendesak kepada Allah bertambah, menunjukkan sadar al-iftikar ilallah. Sangat butuh kepada Allah. Kemudian wa yuqawi bidzalika imanuhu. Imannya semakin kuat. Yang keempat, yasdadu sawabuhu. Pahalanya bertambah. Kan doa itu ibadah. Bahkan seutama-utama ibadah. Seutama-utama ibadah. Saya kemarin baca keutamaan dari pelajaran dari hari tasyrik. Kenapa hari tasyrik itu banyak zikir? Ternyata afdhalud dzikri ad-du'a. Zikrullah itu ingat sama Allah. Orang yang berdoa itu termasuk seutama-utama ingat kepada Allah. Seutama ingat-ingat kepada Allah, menunjukkan pahalanya semakin bertambah. Orang doa itu belum kabul sudah dapat pahala kok. Sudah dapat pahala. Ini bentuk yang pertama. Kadang dikasih, tapi agak terlambat. Kadang Allah kasih, orang yang berdoa itu tidak mengetahui. Tidak mengetahui Allah, apa yang dia minta itu Allah kasih. Apa contohnya? Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau meminta diutus dari keturunan Ismail, itu seorang utusan. Kapan dikabulkannya? Pada masa Nabi Muhammad SAW. Berapa kurun jarak antara Muhammad dengan Nabi Ismail? Sangat panjang. Apakah Ibrahim masih hidup? Sudah nggak ada. No. Sudah nggak ada. Itu mungkin permintaan. Termasuk dakwah. Ada kalanya orang berdakwah itu minta ya Allah berikan hidayah kepada kampung ini. Berikan hidayah kepada masyarakat ini. Nggak pernah. Begitu mati puluhan tahun. Tribane sing diomongi Pak kate bener. Itu baru sadar itu. Ini saudara yang saya hormati, pertama kadang pengkabulan doa itu diundurkan. Diundurkan. Yang kedua, an yudahiruhu lahu yaumal qiyamah. Allah simpan di hari kiamat. Orang kalau minta disimpan di hari kiamat, jangan tanya. Kebaikan yang Allah berikan di hari akhirat itu lebih sangat dibandingkan dengan dunia. Sampai kata Nabi, ada cemeti, pecut. Kalau tempat kita nggak diadai ya. Tapi kalau pecut-pecutnya wong-wong itu itu ada nanti pecutnya diluntung terus diadai. Tempat cemeti itu di jannah dibandingkan dengan dunia seisinya masih lebih bagus tempat cemetinya. Padahal ada. Ada itu dengan isinya ya bernilai isinya. Bernilai isinya. Jamaah sermeti itu dibandingkan dengan dunia seisinya masih lebih bagus semetinya. Apalagi yang kita minta. Ya Allah kasih berlian. Gak usah banyak-banyak ya Allah. 2 kilo hai. Berlian 2 kilo. Ya. Itu minta 2 kilo. Misalkan. Wah saya ndonga subiang urung diwehi itu. Urung diwehi. Allah simpan di akhirat. Jangan tanya nilainya. Berlian 2 kilo. Jangan tanya nilainya. Itu di akhirat. Makanya orang yang berdoa itu sangat bahagia. Au yudfa'u anhu minassu ma huwa a'dhamu faidatil lidai. Atau Allah palingkan darinya kejelekan. Yang kejelekan itu merupakan faedah paling besar bagi orang yang berdoa. Ya, orang yang berdoa. Orang kalau minta ya, kemudian dikasih seperti apa yang dia minta atau dipalingkan dari keburukan dari sebesar apa yang dia minta, lebih baik dipalingkan dari keburukan. Karena kalau orang dikasih tapi keburukan nggak dipalingkan, ya Allah saya minta mobil, kasih mobil. Tapi keburukan sak mobil kita dapat. Mumet itu. Orang bisa pusing, bisa punya masalah. Tapi kalau dipalingkan, ya Allah beri kepada saya mobil. Kemudian Allah palingkan dari keburukan senilai mobil. Piye kabul purun? Berumi tapi alhamdulillah Allah jauhkan dari keburukan sebesar mobil. Luar biasa. Makanya uji dakwah, aku kabulkan orang yang berdoa
dengan 3. Ada langsung diwehi, tapi ada yang diundurkan, tetap diwehi tapi diundurkan. Ya. Dan orang nggak boleh gemreneng misalnya dikasih, tapi mundur no. Ya daripada nggak dikasih, simpan di akhirat lebih baik, dipalingkan dari keburukan semisal. Wallahu ta'ala alam. Ini penjelasan dari penulis. Kemudian wahadah wasir wallahu a'lam fi qauli ta'ala ujibu da'watad da'i. Inilah rahasia Allah yang Maha tahu, ujibu da'watad da'i. Aku akan kabulkan doa orang yang meminta. Wallahu ta'ala alam. 5 poin dulu, insyaallah di pertemuan seterusnya nanti masuk pada poin yang ke-6. Ya, nanti kalau suwe-suwe kapan rampungnya? Ya, puas wis dinteni. Ya, hari Selasa istimewa ini, ketoke. Demikian, masih ada sedikit waktu. Barangkali ada yang tanyakan, kalau bisa kita jawab. Bagaimana kalau doa itu di dalam hati? Doa itu bukan amalan hati, tapi amalan lisan diiringkan dengan hati. Makanya kayak sholat. Sholat itu seagung-agung doa. Seagung-agung doa. Karena sholat itu semua isinya permintaan. Ya, ketika seorang sholat, bacanya dalam hati nggak boleh. Tetap harus dia ucapkan. Walaupun dengan bahasa, kowe wis donga, urung. Allah itu Maha tahu apa kebutuhan saya. Secara syariat nggak seperti itu. Secara syariat supaya kamu meminta. Kan sekarang bahasanya begitu. Kadang ada orang sok bahasanya itu seakan-akan bijaksana. Donga rasa donga, Allah ki ngerti, butuh awake dhewe iki ngerti. Ya lo tahu, tapi secara syariat diperintahkan untuk berusaha. Untuk berusaha. Salah satu bentuk usaha doa. Makanya kalau orang sholat mocone neng ati itu nggak sah itu. Nggak sah. Dulu itu Masjid Ali kan sempat ada orang kalau sholat tuh lambene mingkem. Menang wae. Padahal orang sholat itu namanya membaca, itu satu bibirnya gerak. Nanti kalau dalam hadis kami mengetahui Rasul membaca itu dengan ini, geraknya jenggot beliau. Lah wong jenggotnya dicukur makanya ora obah ya. Itu geraknya jenggot beliau. Yang kedua ada suara yang suara itu minimalnya didengar oleh dirinya sendiri. Jadi wallahu ta'ala alam. Doa itu ibadah lisan, ibadah hati, bukan dengan ibadah hati saja. Ya, wallahu ta'ala. Nanti kalau takut dalam hati iya. Cinta itu dalam hati, malu itu dalam hati. Walaupun nanti muncul rasa cinta kepada Allah dalam hati muncul. Rasa takut kepada Allah dalam hati muncul. Nanti dalam ucapan, perbuatan dan yang lainnya. Wallahu ta'ala. Cukup. Itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.